Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya 'alim. Allahumma waffiqna fi tarbiyati anfusina wa auladina wa dhurriyyatina wa ajyalina. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pengurus Surau Ittihad, Bapak-bapak, ibu-ibu, nyek-nyek, nenek, anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Ramadan, nikmat kita bisa hadir sholat subuh berjamaah di sini, berzikir, berdoa, kemudian duduk di sini di majelis ilmu untuk memupuk iman kita, untuk menambah ilmu, karena amal itu akan bertambah kalau ilmunya bertambah. Kaedahnya itu al-ilmu qabla al-amal. Jadi dengan menambah ilmu ini maka akan bertambah pula amal insyaallah. Dan semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iyo itu nikmat Pak Ibu. Datang wak kamari, ada usaha yang kita hadirkan, dan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bawa mencari sesuatu itu nikmat. Itu dulu. Apa iyo itu nikmat? Sesuatu itu nikmat ketika misalnya datang seseorang ke rumah, ditekuk pintu kita. Capek saya menyambut ke kita, alhamdulillah Pak, Bu, kau ada sakit rasaki, dia kita amplop misalnya. Sudah tu langsung pamit orang tadi, kita buka amplop tu, isinya 1 juta. Nah, pertanyaan kita, apa nan rasa di hati ketika tu? Senang kan? Nikmat itu harusnya disikapi oleh batin kita itu seperti itu. Sesuatu itu nikmat, hati kita itu senang ketika menerimanya. Itu yang nikmat itu sendiri. Baik itu seketik, baik itu banyak gitu tuh. Hati kita harusnya setiap menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu, sikap hati kita itu senang karena kita merasa itu sesuatu yang bahagia, sesuatu yang penting. Pertanyaan kita, datang kita, kalau kita anggap solat subuh berjamaah di siko, duduk di majelis itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita harusnya merasakan senang seperti itu. Itu baru nikmat gitu. Tapi Ustaz, kita kan datang siko bawa usaha. Kadang takkan tua. Kadang ada effort tertentu, usaha tertentu yang harus dihadirkan. Ba'a mencari amal kebaikan, datang wak sembahyang subuh berjamaah itu sebagai sebuah nikmat.
Untuk mengurai masalah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tadabburi sebuah surat. Surat pendek yang insyaallah sado kita hafal, anak-anak kita hafal. Surah itu surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Surat ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sumpah demi masa, demi waktu. Nah, di dalam Al-Qur'an itu tatkala Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah tu manusia tak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Sumpah tu tujuannya apa Ibu? Ya kan, ketika di Arab tu sesuatu penting mau disampaikan, biasanya mereka bersumpah dahulu bahwasanya itu betul-betul seperti apa yang disampaikan, atau menarik perhatian orang bahwasanya hal itu adalah hal yang besar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia itu cuma boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, selain itu tak boleh. Adapun Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan nama makhluknya apapun. Nah, di dalam ilmu tafsir itu, tatkala kita temukan di dalam Al-Quran itu Allah bersumpah dengan makhluknya, maka perhatikan bagian itu bagian yang sangat penting. Nah, itu kaidahnya. Nah, di dalam bahasa Arab itu Pak Ibu, waktu, masa itu banyak lafaz yang punya makna seperti itu. Waktun, waktu juga bahasa Arab makna itu. Dahrun, waktu juga makasihnya. Zaman, waktu juga makasihnya. Asrun, juga waktu juga makasihnya. Tetapi di dalam bahasa Arab itu, meskipun ada beberapa kata itu punya kesamaan makna, sama di makna pokok, tetapi selama lafaznya berbeda, pasti ada perbedaan di makna pelengkapnya. Jadi berbeda tu antara asrun nanti dengan waktun, dengan zaman dan dengan dahr. Itu dahulu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Al-Quran itu Allah turunkan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia semenjak Al-Quran itu Allah turunkan sampai hari kiamat kelak. Coba bayangkan, ini petunjuk untuk seluruh manusia, bukan orang Arab saja. Kemudian petunjuknya itu lintas generasi, dari semenjaknya turun sampai hari kiamat kelak. Jadi untuk mereka sadonya. Dan kita faham Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dinamika kehidupan manusia itu tentu banyak. Harusnya kalau yang diurusi seluas itu, seluruh manusia lintas generasi sampai akhir zaman, tentulah buku yang menjadi petunjuk untuk ukuran seperti itu harusnya tabah sangat. Karena yang diurusi persoalannya banyak, macam-macam soal dalam kehidupan waktu kan. Tapi bayangkan di sisi lain kita mencaliak yang diurusi Al-Quran itu, kemudian kita mencaliak mushaf Al-Quran itu ternyata terbatas, ayatnya terbatas. Maka Al-Quran itu lafaznya pendek tetapi maknanya sangat padat. Nah, bertolak dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita ingin mentadabburi Al-Quran, ya, meskipun ayatnya pendek maknanya banyak, maka kita perlu bertanang, perhatikan betul isyarat apa saja yang hadir di situ. Nah, salah satunya dalam hal itu kok, tatkala Allah memakai lafaz asrun, padahal maksudnya waktu, masa gitu kan. Kita harus bertanya, kok lafaz kok Allah pakai? Kemudian apa kira-kira makna atau pesan yang ingin Allah sampaikan dari petunjuk wal asri ini? Nah, itu harus menjadi
pertanyaan kritis kita tatkala kita berhadapan dengan Al-Quran. Nah, lafaz asrun itu kan akar kata itu kan ain sad ra. Maknanya, di antara maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalnya kalau kita ambil jeruk nipis, kita ramih jeruk nipis itu, keluar airnya. Sarang mengah gitu namanya itu. Sedang memeras jeruk nipis. Nah, makna di antara asrun itu adalah seperti itu. Akar katanya sendiri. Tatkala buah anggur kah? Jadi dahulu itu kan kalau orang ingin membuat khamar, itu kan anggur itu diperas dulu. Kemudian setelah diperas ada airnya, air itulah kok yang difermentasi tadi dipangan, akhirnya jadilah khamar gitu kan. Tetapi kalau diperas saja terus diminum itu namanya jus anggur. Kalau jeruk pun seperti itu jadi jus jeruk. Maka di Arab tuh bahasanya jus itu sendiri adalah asir. Ain sad ra, asir gitu kan. Nah, jadi maknanya itu dulu akar kata di antara maknanya itu. Kita peras. Nah, di antara makna lainnya itu adalah tanya itu dalam Al-Qur'an awan itu dilafazkan dengan mu'sirat. Sama akar katanya. Bedanya ada tambahan mim, alif dan ta. Tapi asal katanya tetap ain sad ra. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kamilah yang telah menurunkan dari mu'sirat, dari awan, ma'an, air yang turun berduyun-duyun atau lebat, seperti itu kira-kira. Apa kira-kira korelasinya seperti itu? Tadi diperas, kini awan. Mekanisme air hujan itu turun itu kan seperti itu, Pak Ibu. Awan dan mendung mengandung air, tiba-tiba turun. Sama mekanismenya tatkala kita peras buah itu keluar airnya. Jadi seakan-akan awan itu diperas keluar air, turunlah hujan. Segitu kira-kira korelasinya. Nah, apa hubungannya dengan makna waktu? Nah, kok kini kita kaitkan gitu. Jadi di situ kita bisa melihat mekanisme waktu itu seperti itulah kira-kira. Kita punya umuah Al-Quran, nah dari kata asrun itu ya kan, umuah kita tu buah yang ada air dalam isinya tu. Kemudian diperas, kemudian menetes sedikit demi sedikit. Tatkala tetesan terakhir itu jatuh, disitulah ajal kita. Jadi cara pandangnya seperti itu dihadirkan ke kita tu. Umuah kita itu seperti buah yang diperas. Kita kini mulai dari ketik tu, itulah bermula tu. Tiap umuah kita tu jatuh. Bila kita meninggal, tak kalah umuah kita habis. Di antara kita kok beda-beda ukurannya. Ada umur 40 tahun meninggal, ada umur 60 tahun meninggal. Tapi yang penting itu kan bukan bara panjang umur kita. Tetapi hidup kita, sagiko umur kita, apa yang kita lakukan di umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu makna wal asri. Jadi ada makna seperti itu. Melihatkan kepada kita tu mekanisme waktu itu seperti itu. Maka masuklah nanti setelah itu, cocoklah ayat setelah itu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Apa maksudnya? Kenapa ayat kedua itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awak kau hidup. Pokok modal termahal dalam hidup itu apa, Pak Ibu? Waktu kita, umur kita. Kalau orang menggalih lah kau, Pak Ibu, pokok modalnya itu itulah umur itu. Masing-masing kita Allah agih pokok modal hidup. Kini dari pokok modal waktu itu, apakah awak akan merugi? Apakah awak akan podo? Kalau podo itu kan alah diputan pitih ko sagitu jo beko akhir depeknya. Atau awak baruntuang. Baruntuang itu kan bakambang pitih itu sendiri.
Nah, kenapa dikatakan manusia itu lafi khusrin? Karena setiap hari perjalanan hidupnya, pokok modalnya itu berkurang. Setiap kita kok sarang duduk kok bernafas kita tu ada satu tetes yang hilang. Sampai bila nanti kita meninggal, sampai tetesan terakhir habis gitu kan. Nah, seluruh manusia pada dasarnya merugi. Baru kemudian ayat sesudahnya itu mengatakan illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Inyo menjalani hidupnya, tetapi setiap tetesan itu ada landasan iman di situ tuh. Hidup pakai iman. Kalau seandainya tetesan itu hanya jatuh begitu saja, ya pokok modal wak habis tapi tidak untuk sesuatu. Maknanya illalladzina amanu, kecuali bagi orang yang beriman. Orang yang beriman itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inyo menjalani hidup, setiap inyo berucap, setiap inyo berbuat, setiap keputusan yang inyo buat dalam hidupnya itu ada landasan iman di situ. Tatkala misalnya kita iman kepada Allah itu adalah kan meyakini keberadaan Allah sebagai pencipta kita. Kemudian meyakini segala asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala misalnya Allah itu Maha melihat, mengawasi setiap langkah kita, maka tatkala kita berbuat itu menjadi pertimbangan bagi kita. Bayangan Pak Ibu, kalau seandainya kita nak kaba buat buruk, nak kaba maksiat, kemudian sadar Allah menceliak kita, mengawasi kita, kira-kira malu nak kita bermaksiat? Jadi setiap perbuatan kita gitu kan, ada pertimbangan iman yang kita hadirkan di situ. Kita faham bahwasanya hari akhirat itu ada nanti, dan setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu punya konsekuensi nanti. Nak babuik merdeka masuk neraka, nak babuik merdeka masuk surga. Kalau nak bagi bahwa iko kira-kira konsekuensinya positif bagaimana nanti atau negatif. Jadi orang yang beriman tu, ketika setiap gerak tubuhnya, apa yang kanyu ucapkan, apa kanyu putuskan gitu kan, ada pertimbangan iman di situ. Sehingga orang beriman tu nak berbuat sesuatu, nak mengucap sesuatu, ada pertanyaan yang muncul dia. Kalau ambo lakukan modeko, kira-kira Allah ridho nak? Kalau ambo lakukan modeko, kira-kira selamat nak akhirat ambo nanti? Sehingga ketikanya manggaleh, nak amuhnya berduto, nak amuhnya menipu, nak amuhnya berbuat curang. Tatkalanya menjadi seorang guru, nak amuhnya pai sekolah tu untuk kerja. Padahal amanah utamanya apa Pak Ibu? Mendidik anak. Tatkalanya jadi dokter, yang menjadi fikiran utamanya itu adalah bahannya bisa bermanfaat bagi orang lain, bukan barah banyak fitnah ke masuk. Nah, itu pertimbangan utama dulu dah. Karena faham khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu yang paling banyak menebar manfaat. Dan kalau seandainya itu yang menjadi fokus utamanya dalam memerankan dirinya dalam berkarya, itu fokus utamanya. Itu karena apa tuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT? Karena hari akhirat itu, ridho Allah itu menjadi pertimbangannya dalam seluruh tindak tanduknya. Sehingga kenapa orang beriman tidak merugi, seluruh manusia kecuali yang beriman? Karena orang beriman tuh dalam menjalani kesehariannya tidak ada tetes umur tu berlalu tanpa makna iman di situ. Seluruh apa yang ia lakukan ada pertimbangan iman di situ. Nah, kalau anda ingin Bapak Ibu merugi, masuk dalam kategori innal insana lafi khusrin,
mulai dari kini kuah nak kau buat sesuatu pikir-pikir lain nak ridho Allah kawak kalau abu buat mereka. Lain kira-kira positif akibatnya di akhirat kelak kalau keputusan wak mereka. Itu harus hadir di diri kita kalau kita tidak ingin merugi. Dan kedua, wa amilus salihat, dan orang yang melakukan amal saleh. Iman itu sebenarnya Bapak Ibu dominannya itu soal pembuktian. Ulama kan mengejan di antara yang mendefinisikan iman itu adalah al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu adalah sesuatu keyakinan yang hadir, yang kokoh ada di dalam diri, kemudian dibuktikan dalam amal. Itu yang iman. Jadi iman itu tidak sekedar yakin-yakin seperti itu, saya. Iman itu kan tidak bisa diukur. Bagaimana mengukur iman itu? Sesuatu yang abstrak, ada di dalam hati saja, saya tidak bisa lihat. Mengukur iman itu indikatornya apakah amal soleh yang hadir itu banyak atau tidak. Kalau amal soleh itu hadir, gitu, asakwa itulah iman orang itu. Makanya banyak hadis nanti itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, atau yang selafaz dengan itu tuh falyukrim dhaifahu. Kan disabit oleh Nabi, siapa yang beriman, yang ngaku mengklaim dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, buktikan imannya, muliakan tamu. Amal saleh. Jadi kalau orang di dalam kehidupannya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu inyo melakukan amal saleh, diperbanyak amal saleh, inyo tidak masuk dalam kategori orang yang rugi. Bagaimana? Kita faham sadonya bahwasanya yang membuat kita masuk sebab kita bisa masuk ke surga itu adalah rahmat Allah. Tetapi nanti di surga itu Bapak Ibu, level di masa surga kita akan berada itu nanti itu tergantung dengan amal kita. Semakin banyak amal kita masuk surga kita, level kita semakin tinggi. Jadi di akhirat kelak nanti satu orang menyasar. Orang kafir menyasar, orang yang maksiat menyasar, yang masuk neraka menyasar, yang masuk surga pun menyasar. Ana disesat orang masuk surga, lah masuk surga menyasar ya bro. Nah, kalau orang nan masuk neraka lah jaleh tu nak menyasarnya, aku ambo dahulu nak beriman, aku ambo dulu nak beramal soleh, aku ambo dulu tu banyak melakukan perbuatan dan buruk maksiat, akhirnya masuk ambo ke dalam neraka menyasar ambo. Kalau seandainya lebih baik ambo kau beriman, ambo beramal soleh, ambo tunduk patuh, ambo tentulah ambo masuk surga. Tu jaleh nyasarnya tu. Tetapi kalau orang yang masuk surga, yang disesainya. Orang surga tu menyasar Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kia dah. Kalaulah seandainya ambo berusaha lebih daripada yang saat kini gua, tentu kondisi ambo jauh lebih baik daripada yang ambo dapatkan gini. Nak ka sedekah gua. Peti ada 20.000 dalam saku. Dalah 10.000 salah. Soal dalam kotak infak. Di akhirat kelak antiknya satu. Di aku nak 20.000 semua masukan. Tentu kalau 20.000 mau masukan, pahala yang mau dapat lebih banyak. Dapat amu berkorban seketik. Kalau ya macam-macam gitu kan. Sedang sembahyang gitu kan aku nak mau panjangkan ayat yang mau baca. Kalau mau panjangkan ayat yang mau baca, tentu posisi ambo di atas lebih baik daripada posisi ini. Dan berzikir pun seperti itu, dan baca Al-Quran pun seperti itu, dan menuntut ilmu pun seperti itu pun sado orang menyesal gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan amal soleh itu sebanyak mungkin, sebaik mungkin, maka kita akan termasuk
tidak masuk dalam kategori innal insana lafi khusrin. Karena amal soleh itu nanti ya, kalau kita bicara apa kan, kalau karajo kita cari putih, kalau di dunia kok kan yang hubungannya dengan agama kita, dengan akhirat kita adalah kita pahala itu kan mirip-mirip konsepnya itu. Semakin banyak kita usahakan, semakin banyak kita menepek gitu. Kalau karajo ada beda setek kan, kadang ada orang karajo lah kareh gaji seketik ya, ada orang kongkang kaki gaji banyak gitu kan. Kalau pahala itu insya Allah fair. Nah, jadi orang yang beramal soleh insya Allah tidak merugi. Kemudian bagian yang ketiga Bapak Ibu, watawasau bil haq, saling berwasiat dalam kebenaran, dalam kebaikan, saling menasihati, saling mengingatkan. Bako iko faktor yang membuat orang tak merugi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita Bapak Ibu kalau ingin jadi orang soleh itu nak bisa surang. Itu masalah utamanya manusia. Kullu bani Adam khata'un. Kita kok manusia kok punya kecenderungan babuek salah. Atau manusia itu disebut sumiyal insanu linisyanihi. Manusia itu dinamakannya insan karena cok palupo. Jadi kalau seandainya kita mengandalkan cuma diri kita saja untuk bisa menjadi soleh, menjaga kesolehan kita konsisten bahkan menanjak kurvanya, kalau surang itu nak bisa. Kok kita kadang lupa, acuk basalah, butuh orang lain untuk mengingatkan kita, untuk menasihati kita. Sebaliknya pun seperti itu. Orang lain butuh dengan kita menasihati, kita mengingatkan. Karena memang manusia itu kondisinya seperti itu. Kalau seandainya kita tuh mengandalkan diri kita saja, menjaga konsisten soleh kita, insya Allah fluktuatif itu. Ya, kadang kita semangat, kadang tiba malahnya. Kadang untuk bangkit itu payah. Ya kan itu terjadi dalam hidup kita gitu kan. Maka mekanisme supaya kesolehan kita bertahan bahkan menanjak kurvanya sehingga kita nak merugi. Ya kan? Kalau menggalih itu kan kok dapet wah tiap hari itu untuangnya sakurang-kurangnya sama, kok nak kabar lebih. Itu kan itu beruntung nama itu dambaan semua para pedagang. Hari ku untung 1 juta, besok 1,5 juta, besok 2 juta. Setidaknya kok ndak bertambah 1,5 juta, besok celinya 2 juta. Tapi kalau sekali ko 500, besok minus 50, besok 500 gitu kan. Itu kan fluktuatif tuh. Dalam cara berpikir untung rugi itu kan, sebenarnya itu mana lebih mending Pak Yo? Konsisten menanjak kesolehan kita atau fluktuatif? Fluktuatif ku bahaya kok. Kadang naiknya seketik jatuhnya bahaya. Dalam sangat itu hanya gitu kan. Jadi mekanisme tawasau bil haq itu adalah sesuatu yang penting. Kita nak bisa soleh seorang masyarakat. Harus saling mengingatkan. Masalah utamanya cik lai Bapak Ibu. Kita hidup di atas dunia kok berusaha baik itu. Ada hamanya. Ada nan ingin kita tu jatuh, ya kan tak kita saja orang. Ada syaitan, ada iblis. Yang iblis tu sendiri kan pernah bersumpah gitu. Ambo akan tunggu mereka itu dari jalan yang lurus. Kemudian ambo datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri gitu kan. Itu kan nuansa seperti dikepung tuh. Setan tuh berpikir acara orang punya Tuhan. Kok misalnya awak kah azan subuh hari itu kan, mulailah setan tuh usahanya itu kan. Nah, santai lah, duduk santai lo. Mengapa kaja-kaja nah gitu kan. Ah, beko kok akhirnya ndak roh, langsung pergi kan. Pergi ke masaji gitu kan. Aduh sih beko tuh.
Kalaulah jalan awak dalam kebaikan tu, ba'a syaitan tu supaya awak nak maksimal dalam kebaikan. Kalau awak nak memulai kebaikan, ba'a kebaikan tu bisa kita tinggalkan. Kalau nak manga kita ba'a dibuat kita tu babuat keburukan. Itu karya syaitan tu. Bayangan tu, manusia saja rentan fluktuatifnya dari dirinya sendiri. Ditambah ada orang lain, pihak luar yang inginnya jatuh gitu kan. Kalau nak ada mekanisme tawasau bil haq, payah kita bisa menjaga kesolehan dan membuat kurvanya itu menanjak. Makanya yang tidak merugi itu siapa diantaranya? Yang tawasau bil haq. Nah, sampai wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat, saling menasihati, saling mengingatkan dalam kesabaran. Memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah itu memang butuh sabar. Menasihati itu kan butuh usaha tuh. Ada kadar sabarnya. Mendengar nasihat pun seperti itu. Tak ada orang siap mendengar nasihat. Kok tiba-tiba di rumah diingian di orang rumah kan barik rasanya. Kan ada kejadian seperti itu. Dalam menasihati itu, mengingatkan itu kan tujuannya apa Pak Ibu? Awak mengingatkan orang lain, menasihati orang lain, berwasiat kepada orang lain, tujuannya apa? Kalau inyo berada dalam keburukan, keburukannya itu bisa hilang. Kan itu tujuannya. Bukan awak benci orangnya, tapi benci perilakunya itu sendiri. Sehingga awak ingin itu tuh bisa hilang. Misal ada orang di mahkota Moskow, dia mabuk. Rajanya mabuk-mabukan. Solusi idealnya dipunahan orang tuh. Karena itu sebenarnya. Ba'a perilaku mabuknya itu bisa hilang. Tentu jalan menuju itu tuh tidak mudah. Membuat orang bisa keluar dari kebiasaan itu butuh usaha banyak. Butuh pendekatan je dulu, mengecek elok-elok, cari momennya gitu kan. Kadang kini dia ingat besok diingian, dicari akar masalahnya. Bakoknya mabuk mungkin stres hidupnya gitu kan. Baaknya stres tu karena masalah ekonomi misalnya itu kan, bagian dari kita membuatnya keluar dari persoalan itu adalah bantu ekonominya. Ada tuh kisahnya seorang yang soleh terfitnah Bapak. Mengko terfitnahnya soleh tapi terfitnahnya. Ya cuk duduk di tempat orang yang menjual miras. Tempat orang yang memberikan layanan tertentu gitu kan, padusi gitu. Ya cuk duduk di situ. Sampai orang sekelilingnya menceliak, "Tahala tu mabuk orang kerajaannya." Ketikanya meninggal tu. Ada orang mengurusi jenazahnya itu. Karena pemabuk kecil orang, dia pezina, tapi ternyata pada hakikatnya orangnya tidak pernah berzina, dia pernah mabuk. Hanya lakukan Bapak Ibu. Duduknya di situ. Di balinya miras itu sendiri. Sudahnya bali itu nyetuangan. Supaya setidaknya malam itu semakin sedikit hamba Allah yang mabuk. Inyo sewa layanan itu tuh. Ndaknya pakai dah. Tapi malam ko dinasihatinya, malam ko ndak usahlah. Kau pitih kan ada. Kok misalnya melakukan karajo kau gara-gara ciri pitih, kau pitih wah. Pulanglah. Setidaknya orang tu nak bermaksiat pada malam itu. Bayangan tu, menggeser orang untuk bisa elok lah. Itu butuh kesabaran luar biasa. Butuh awak mengurai masalah itu satu persatu. Indak min haria saudara. Kalau haria melantiang kelapnya nak berubahnya. Tujuan awalnya nak tercapai. Bayangkan kalau ada orang berubah di tangan kita Bapak Ibu. Nah, kita lihat dari sisi untung rugi dia. Kalau ada seseorang tu berubah di tangan kita, kemudian menjadi eloknya, kebaikan yang lakukan itu adalah pahalanya pun dapat di kita. Ada orang contohnya datang, ketoknya betul rumah kita.
Assalamualaikum. Kecik Pak, cikan ambo anak sakit pitih nampak ubek nak ado dah. Para lu bana ambo kini pitih untuk berubek makan pun nak ado le. Tanya tu awak sedang di akhir bulan gaji lun keluar pitih sedang nak ado. De mohon maaf Pak, nak ado mau punya pitih ini loh. Tapi ambo tahu ada orang lain yang mungkin bisa membantu Pak. Wak tunjukkanlah rumahnya di siko jalannya tu. Akhirnya pergilah orang tadi tu. Ketok pintu rumah Pak tu. Sesudah tu dia ketok tu kan minta bantuannya sama seperti tadi, dia dapat tu bantuan. Tahu nak Bapak Ibu, dalam kondisi seperti itu yang dapat pahala siapa saja. Pertama jale yang dapat pahala tu apa nama rakyat? Nyoba rakyat sesuatu tak tolong orang lain dapatnya pahala. Orang yang menunjukkan jalan tadi itu pun mendapat pahala semisal ini dapat oleh apa tadi itu. Adalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan terhadap kebaikan sehingga kebaikan itu hadir, makanya mendapat pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Bayangkan kalau ada orang berubah di tangan awak, gara-gara awak kebaikan hidupnya hadir gitu kan. Tentunya dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi lain awak yang menjadi sebabnya pun akan mendapat pahala semisal pahala yang dilakukan oleh yang didapatkan oleh orang yang awak tunjukkan tadi. Kalau dalam bisnis, awak kan kalau karajo awak ke sawah dapat hasil segitu nak dapatnya. Barang nak karajuan segitu nak dapat. Tapi ada mekanisme lainnya Pak Ibu. Kita ada pitih bali saham atau bali investasi di tempat tertentu. Nak menjalankan orang lain, ndak awak menjalankan. Tetapi nanti kalau di akhir bulan ada untungnya, awak dapat dividen. Nak kecil orang anak itu passive income. Pemasukan yang awak nak perlu aktif lah. Dapat mudi itu. Nah, dalam mekanisme tawasau bis sabri tadi, yang seperti itu mungkin terjadi di kita. Orang yang kita sabari berubah orang itu nanti kita dengan ketikanya melakukan kebaikan ada passive income pahala yang kita dapatkan. Dalam mekanisme untung rugi itu, untung atau rugi itu Pak? Untung. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai itulah mekanisme untung rugi itu. Orang sadu manusia itu rugi kecuali nak sampai sifat ada dalam dirinya tadi itu. Inyo tindak tanduknya itu nyo lakukan atas dasar iman, amal soleh diperbanyaknya, ada mekanisme tawasau bil haq dalam hidupnya dan tawasau bis sabr. Balik kita ke pertanyaan awal tadi lihat. Iyo betul ke awak duduk di situ kan kadang awak makan banyak tadi itu malam di tarawih misalnya kan ngantuk gini kan berusaha awak itu kan. Betul itu nikmat tu duduk wak sikoko ternyata tu nikmat pemberian dari Allah tu. Kita solat subuh di sikoko berjamaah itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kalau kita caliak dari wal asri, bayangkan tu Pak Ibu. Kan kita menghabiskan waktu di sikoko kan nak sia-sia. Allah buat kita menghabiskan waktu umur kita di siap tetesan itu tidak jatuh sia-sia tapi ada kebaikan di situ tu. Artinya Bapak Ibu duduk awak di siko adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka patut disyukuri. Pernah tak kita setiap kita melakukan amal soleh, ada kebaikan yang kita lakukan, setiap menolong orang, kita bersedekah. Pernah tak kita terbesit dalam hati kita, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih berkat Engkau ambo bisa melakukan amal soleh kau. Pernah tak kita lakukan? Kalau seandainya amal soleh itu adalah nikmat dari Allah, makanya patut disyukuri. Bersyukur tu apa Pak Ibu? Bersyukur tu awak tu mengakui kebaikan itu sumbernya dari Allah. Kemudian awak puji Allah. Kan seperti itu yang bersyukur tu. Selesai awak salat kau Pak Ibu kok misalnya duduk bana di majlis kau Pak Ibu, kok tak kantuk-kantuk bana awak. Kok nan dapat itu nak sadonya tapi sesudah majlis kau kecil, alhamdulillah ya Allah, setidaknya
terima kasih ya Allah. Allah berikan waktu ambo tu habis untuk kebaikan. Kok nak dapat na ilmu 100%, berkahnya dapat dembo. Apa yang terjadi kalau kita bersyukur terhadap satu nikmat tu, Bapak Ibu? Kaedah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat tu. Dalam amal soleh aki dikira model penambahan nikmat tu. Hari ko mungkin duduk di majlis takkan tua. Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, besok nak takkan tua lah tu. Besok cik lain mulai banyak faham mak. Besok cik lain, apa itulah kira-kira tu. Ada penambahan, ya kan? Janji Allah kan seperti itu. Syukuri nikmat kau kepada Allah, ambo tambah nanti. Ketika kita menuntut ilmu, ketika kita apapun kebaikan yang kita lakukan tu, bahkan sesudah kita solat, sekurang-kurangnya berterima kasihlah ke Allah. Waktu tu habis untuk kebaikan. Karena kalau nanti di akhirat kelak waktu banyak habis di kebaikan, tentu konsekuensinya apa? Derajat dua di surga semakin tinggi. Untung sia, untung awak. Nah, kalau kita lakukan tu Bapak Ibu, kalau seandainya solat hari kok agak terpasu, besok insyaAllah akan lebih mudah. Kalau kita syukuri balik, mulai masuk rasa khusyuk di kita. Kita syukuri balik, ndak terasa solat rasanya kalau ulun baca setengah juz sampai meditu kan. Karena menikmati gitu kan. Orang tu kan solat tu berat kecuali bagi siapa? Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka masuk akal Pak Ibu kalau ada sahabat tu, ya, Sayyidina Uthman pernah tu dalam solat malamnya khatamkan Al-Quran dalam sembahyangnya. Itu bayang kira-kira bisa dilakukan hari itu Pak Ibu. Taloknya sembahyang malam khatam Al-Qurannya. Awak dibaca sajus menggigil ke kira. Di mata beda itu. Karena hadir kekhusyuan yang luar biasa di diri beliau itu. Maka kalau kita ingin amal soleh kita itu berkembang, ingin semakin lebih baik, maka di antara kebiasaan yang harus dihadirkan itu Bapak Ibu, setiap selesai melakukan sebuah kebaikan, syukurlah kepada Allah. Akui kau dari Allah. Ya Allah, alhamdulillah, mau bisa melakukan kau, engkau yang mudahkan. Karena kan Bapak Ibu, setiap kebaikan yang kita lakukan itu, kita kira usaha kita. Ya memang ada usaha dari kita, tapi ketahuilah itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ketika Allah memberi taufik kepada seseorang itu, tak kala Allah memberi taufik kepada seseorang itu dalam sebuah kebaikan, maka seseorang taufik itu membuat amalan itu bisa dilakukan atau bahkan mudah dilakukan. Mudah sih kebaikan itu lahir dari kita, macam-macam kebaikan, berarti ada taufik Allah di situ tuh Bapak Ibu. Allah selaraskan tuh antara ya, niat kita bisanya terrealisasi. Kan tak sadar yang Pak Ibu, ada nanti niat kemudian nak takarajuan. Ada nanti niat kemudian takarajuan. Nanti takarajuan itulah yang mendapat taufik dari Allah. Model taufik dari Allah tu macam-macam Pak Ibu. Dihadirkan semangat di kita, ditunjukkan jalannya, dibuat hati kita senang melakukan itu bagian dari taufik Allah. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah itu adalah taufik dari Allah. Itu pemberian dari Allah. Itu nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Mungkin itu saja Pak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kaji kita pada hari kau jalih tu, kau konsepnya, kau amalannya tak banyak-banyak. Karena ilmu itu kan disampaikan bukan untuk ditumpuak, tapi ilmu itu disampaikan untuk diamalkan. Karena ilmu itu butuh diamalkan, amal itu butuh usaha, tak perlu banyak-banyak. Banyak mana beko ilmunya, kelabakan kita mengamalkannya.
Bisuak kaji lain lah lah, pagi bisuak. Sebuah cik lain kaji lain lah lah. Kalau banyak-banyak nak disampaikan, awak sendiri nak kesusahan amalkan. Itu saja dari kami. Panjang maaf Bapak Ibu. Kita tutup majlis kita dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.